programming akan sama ya. Jadi caranya kita buat misalnya kelas, ini saya hapus dulu deh yang ini ya. Ini saya hapus, silahkan dihapus, di copy yang HTML-nya tadi. Nah, akan buat kelas komponen namanya app ya, kelas app. Caranya seperti ini, extend react.component. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan panggil fungsi render ya. Kemudian yang di return adalah HTML yang tadi. Nah, jangan lupa kita export default, nama komponennya adalah app. Ya, seperti ini. Hasilnya akan sama dengan function komponen. Jadi ada dua cara mendefinisikan komponen, yaitu dengan kelas komponen. Ini kelas komponen. Nama kelas spasi nama komponennya, kemudian extends react.component. Artinya kelas app ini sudah menjadi komponen, di mana kita akan panggil fungsi render. Nah, render ini adalah salah satu fungsi di React yang akan merender UI komponen kita. Apa yang di-render? Yaitu HTML-nya yang ini. Yang di dalam return ini yang kita render. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, boleh di chat atau mode suara. Kemudian export default app. Kalau tadi kan langsung di export default app, function app tadi kan. Kalau ini kita deklarasikan di bawah. Export default app. Artinya kelas komponen app ini akan pertama kali dipanggil ketika aplikasinya dijalankan. Ya. Nah, kita bisa membuat komponen lainnya. Misalkan kita buat komponen namanya header ya. Headernya sama caranya, extends react.component seperti ini. Kemudian render juga sama, kita return. Apa yang di return? Yaitu misalkan kita punya hanya H1 aja ya, misalnya, atau yang ini nih, hello code sandbox, kita copy paste di sini. Nah, ini kan belum dipanggil, sehingga hello code sandbox-nya nggak ada, belum dipanggil nih. Harusnya dipanggil oleh siapa? Oleh app. Kenapa oleh app? Karena app ini yang jadi default komponennya. Nah, sekarang komponen memanggil komponen header. Caranya gimana? Langsung kita panggil seperti ini. Header. Muncul ya, sini. Kelebihannya apa sih ketika kita menggunakan React? Ya tadi seperti reusable UI komponen. Header sudah kita buat nih komponennya. Kita panggil lagi, boleh nggak di bawahnya? Boleh, ya silakan. Kita panggil lagi. Header, close. Panggil. Seberapa banyak pun kalau kita panggil, dia akan muncul. Jadi kan kita deklarasinya hanya satu. Bahkan kita pun bisa memberikan parameter terhadap komponen. Ya, jadi misalkan kita tambahkan ya di atasnya kelas konstruktor. Jadi ini adalah, bukan kelas ya, tapi metode ya. Metode konstruktor ini adalah metode yang pertama kali dijalankan ketika komponen dijalankan. Ya, jadi metode namanya konstruktor. Nah, nanti kita akan bisa coba di modulnya, silakan bisa dibaca. Nah, ini sebagai contoh misalnya ke Bootstrap. Yes. Oke, ya, kita coba dulu ya, kita tes. Misalkan sebagai contoh misalnya saya sedikit modifikasi. Judul, kemudian saya kirimkan dari sini. Ya, ini contohnya. Kita bisa mengirimkan parameter dari
Ini kan contoh ya, kita panggil komponen header, kemudian kita kirimkan parameternya judul misalnya. Judul ini akan diterima oleh props ya, jadi ini ada props dan ada state. Keduanya sama-sama variabel, tapi perbedaannya kalau props tidak bisa mengubah nilai, tidak bisa diubah selama programnya berjalan. Tapi kalau state ini nanti bisa kita gunakan untuk mengubah nilai, dan salah satu kunci di dalam React adalah state. Jadi selain komponen tadi ada state ya, kuncinya di React. Kemudian state atau variabel kita ya, state kita ini akan diisi, saya punya judul, kemudian judulnya akan isinya adalah props.judul. Tadi kan props itu yang menampung, saya kirim nih judul ya Octaviano, maka di sini akan berubah menjadi Octaviano, dan judulnya state judul jadi berubah juga. Nah, baru kita tampilkan hello, kita panggil this.state.judul. Boleh nggak kita panggil langsung props-nya? Sebenarnya boleh aja, sama aja ya. Kalau dimasukkan ke state, nanti bisa kita update seiring dengan berjalannya program. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Bisa dipahami nggak sejauh ini? Boleh tanggapannya, silakan, bisa dipahami. Ini, oh jangan di sini ya share-nya, di share notes saja saya kirimkan. Silakan bisa dicoba ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, ada pertanyaan? Ya, super props untuk apa? Ini kan gini. Jadi karena di sini kita memanggil konstruktor ya. Konstruktor ini kan metode yang pertama kali dijalankan ketika kita memanggil metode kelas komponennya kita jalankan, maka konstruktornya pertama kali dijalankan ketimbang render, jelas ya. Nah, jadi ya karena pertama kali dijalankan, maka kita perlu memanggil kelas super. Kelas super itu karena di sini ada React komponennya ya, jadi kita panggil kelas supernya. Supernya kan React.component. Seperti itu sih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Nah, nanti bisa dicoba formnya di sini ya, ke dalam kita membuat form seperti ini. Silakan nanti bisa dicoba. Nah, sekarang kita ke Bootstrap dulu. Nah, jadi ada suatu framework desain namanya Bootstrap. Silakan bisa dilihat-lihat Bootstrap itu apa sih ya. Jadi Bootstrap ini adalah framework untuk desain atau CSS ya. Jadi misalkan saya ingin membuat tampilannya, modelnya seperti ini misalnya, atau tampilannya misalnya seperti ini. Nah, ini kan sudah menarik ya. Kita punya navbarnya yang jelas gitu, yang bagus ya. Kemudian kita bisa lihat datanya seperti ini. Nah, ini sudah menarik. Desainnya sudah dipikirkan oleh Bootstrap. Kita tinggal panggil-panggil aja. Nah, ini adalah framework. Jadi framework itu kan kerangka kerja. Bisa kita panggil tanpa kita mendefinisikan banyak hal. Framework. Di React juga sama. Ada namanya React Bootstrap. Ya, silakan di browsing React Bootstrap. Di React Bootstrap ini salah satu framework CSS yang sudah masuk di dalam Bootstrap-nya. Klik Getting Started. Nah, ini kita bisa import langsung aja ya. Silahkan bisa dicoba.
Ini yang project ini kita close dulu deh. Tadi sudah saya bagikan di ini ya, di catatan. Ini kita abaikan dulu, kita matikan dulu semua. Sekarang kita coba import ya, React Bootstrap button. Karena di sini belum ada library-nya, kita perlu menambahkan ke dalam dependensi kita. Bisa tambahkannya secara manual, yang ini kita masukkan. Atau langsung aja diklik add React Bootstrap as dependency. Klik aja. Nah, sehingga ini kita React Bootstrap modul kita sudah masuk ke dalam dependensinya, sehingga bisa kita gunakan di sini. Ini masih kosong ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Kemudian yang penting lagi adalah CSS-nya. Silahkan diimport ya, CSS-nya. Copy paste aja langsung. Nah, di sini harus di-add lagi dependensinya. Silahkan di-add lagi. Setelah tidak ada error, ya kita bisa menambahkan beberapa komponen Bootstrap. Klik komponen, misalnya button ya. Kita mau tambahkan button. Langsung dibuat aja button, varian primary seperti ini. Ini contoh. Kita masukkan di dalam div-nya. Sudah muncul ya. Buttonnya sudah tidak button standar lagi, tapi sudah button Bootstrap di sini. Gitu. Jadi sangat mudah untuk menggunakan Bootstrap. Misalnya kita ingin menambahkan navigasi kita, ya kita bisa gunakan ini contohnya ini navigasi sederhana, silakan bisa ditambahkan, di copy aja di sini. Penjelasannya nanti bisa dibaca terkait dengan navigasi ya. Nah, ini kita copy langsung, kemudian ya kita rapin dikit. Error kan di sini, kenapa error? Karena komponen nav belum kita import, tadi baru button aja, ya kita import navnya. Setelah itu, dia akan jalan. Oh, sebentar. Oh, ini selected key-nya belum ada. Oke. Kita pilih yang lain deh. Kita coba pilih aja navbar ya. Nah, yang ini aja nih. Silahkan di-copy. Masukkan ke dalam ininya, ML kita. Nah, ini akan banyak errornya. Kenapa? Karena belum kita import ya. Ini contoh ada navbar, tulis aja di atasnya ini. Buttonnya diganti navbar, kemudian container. Bentar, ini error. Oh, salah. Ya, harus banyak ya. Baru coba. Nav dan nav. Dan nav drop down. Oke. Yang belum lagi apa? Nav brand. Kita tes dulu. Ya, mungkin kita hilang dulu. Oke. Oh, kenapa? Oh, ininya salah ya, sorry. Ya, harusnya jalan. Oh, muncul. Bentar, cek dulu. Oh, tadi ininya
sudah muncul ya. Jadi kita sudah membuat menu navbar di sini. Navbarnya ya sudah menarik kan tampilannya seperti ini. Nanti bisa diisi-isi. Nah, jadi saya ulangi caranya. Tadi kita import dulu. Kita import beberapa komponen yang akan digunakan. Kemudian kita import juga CSS untuk Bootstrap React-nya. Dan kita cari komponen apa yang mau digunakan ya di dalam aplikasi web kita. Seperti itu. Kemudian kita bisa lihat lagi. Misalnya saya mau menambahkan lagi yang lain. Saya mau menambahkan carousel misalnya. Nah, seperti ini. Ya. Mau menambahkan carousel. Langsung aja kita paste di bawahnya navbar misalnya di sini. Yang penting carouselnya kita import. Dan ya sudah jalan. Nah, image-nya yang perlu kita tambahkan nanti. Ini image-nya belum ada. Nah, carouselnya udah jalan. Silakan, ada pertanyaan? Sudah jelas kira-kira untuk React Bootstrap? Jadi nanti silakan bisa dicari ya beberapa yang kira-kira komponennya bagus untuk dijadikan dibuat sebagai aplikasi kita. Kita lihat lagi modulnya. Ini penjelasannya ada di sini semua. Ya, berikutnya kita akan coba bahas mengenai state dan prop ya. Tadi katanya kan state ini adalah suatu variabel yang nilainya bisa kita modifikasi seiring dengan berjalannya program. Sementara prop itu tidak bisa. Dan ketika, ini konsepnya ya, ketika state-nya itu kita ubah nilainya, yang dilakukan adalah React UI-nya di dalam komponen tersebut akan di-render ulang. Nah, di-render ulangnya, dia tidak akan refresh halaman. Nah, ini kelebihan dari React ya. Ini contohnya bisa dicoba. Nah, sekarang kita akan membuat dua button, ada increment dan decrement, dan ada nilai ya. Kita masukkan nilai awalnya misalnya 1. Saya klik increment, nilainya jadi 2. Saya klik decrement, akan jadi 1. Ya, ini programnya, kita coba sekarang. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Sejauh ini bisa mengikuti atau ada kendala? Ini saya hapus dulu. Nanti bisa dicoba-coba lagi. Oke. Kita akan coba buat programnya. Tadi ada increment, ada decrement, dan ada nilai ya. Jadi langkah awalnya kita bisa membuat tampilannya, ada button ya di sini. Kita buat dulu tampilannya. Button, kliknya kemana? Kemudian tulisannya atau jangan dulu ya. Button di sini increment. Bagi button. Kemudian ada paragraf nilai titik 2. Paragraf tutup. Dan ada button lagi, satu lagi. Oke, kalau diklik nanti nilainya di sini akan increment, dan kalau diklik akan decrement. Oke, kita buat lagi konstruktornya tadi. Ada props. Kemudian kita panggil kelas supernya. Nah, sekarang kita definisikan step-nya ya. This.step nilainya 0,
Kemudian kita panggil nilai ini dari rendernya, this.step.nilai. Nilainya 0. Belum bisa karena belum ada fungsinya. Setiap button ini nanti akan diberikan suatu event, ya, event atau fungsi, di mana fungsinya ini atau eventnya ini akan bisa increment atau decrement. Bentar ya, sebentar. Ya, jadi kita akan memberikan suatu fungsi terhadap button, ya, on click-nya nanti akan kita tambahkan, ya. Jadi di sini ada fungsinya, button on click nanti akan masuk ke dalam fungsi namanya increment nilai. Nah, ini adalah fungsi. Fungsi itu kalau di matematika kan menerima input suatu nilai dan mengeluarkan output atau kembalian nilai lainnya gitu. Ini juga sama, increment nilai nanti akan dipanggil oleh button dan dia akan contohnya mengubah state yang saat ini berjalan, ya. Oke, sekarang kita siapkan fungsinya dulu. Satu lagi adalah decrement nilai. Ya. Nah, kemudian buttonnya akan kita berikan satu event namanya on click, ya. On click-nya kemana? Ke increment nilai. Fungsi increment nilai. Silakan bisa dicoba. Ikuti aja di modulnya. Increment. Oh, nggak kebaca ya, harus di. Nah, sekarang kita panggil increment nilai. Dan jangan lupa harus di binding juga. Binding itu kita definisikan ini fungsinya agar bisa kedeteksi oleh kelas komponennya. This.increment nilai sama dengan this increment nilai dot line this. Sama, lakukan hal yang sama dengan decrement nilai. Ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga on click untuk decrement nilai. Ya, decrement nilai. Ya, seperti ini. Nah, nanti ketika saya klik increment, dia akan masuk ke fungsi increment. Ya, dan saya klik decrement, maka on click ini akan bekerja, ya, dan akan memanggil decrement nilai. Nah, sehingga yang kita lakukan di dalam increment nilai dan decrement nilai adalah hanya mengubah nilai state saja. This.state kita ubah, ya. Di sini sudah ada fungsinya, yaitu set state. Set state-nya kita ubah, misalkan nilainya kita ubah menjadi this.state.nilai saat ini ditambah dengan 1. Sementara yang decrement nilai juga sama. Dia akan dikurangi dengan 1. Sehingga nanti kalau kita klik, dia akan berubah nilainya. Ya, kita klik decrement, dia akan berkurang. Dan tidak ada refresh-nya. Ya, seperti ini. Kok bisa? Oke, kita lihat lagi. Jadi, kelas komponen namanya app. Yang pertama dijalankan adalah memanggil konstruktor. Ya, di mana konstruktornya ada statement. Ada state, ya. State-nya berisi hanya satu nilai, satu variabel, namanya nilai. Kita isi nilai awalnya adalah 0. Kemudian kita lakukan binding di sini agar fungsi increment nilai dan decrement nilai bisa dibaca oleh kelas komponen. Ini bindingnya, caranya wajib, ya. Kemudian kita siapkan 2 fungsi
increment nilai dan decrement nilai. Ini adalah fungsinya, di mana kalau fungsi ini dipanggil, yang dilakukan increment nilai adalah mengubah state. State apa yang diubah? Yaitu nilai yang nilai sebelumnya ini this.state.nilai akan ditambahkan dengan 1. Yang sebelumnya 0, state-nya akan menjadi 1. Diklik lagi increment nilainya, maka jadi 2, dan seterusnya. Decrement nilai akan mengubah state yang sebelumnya 0, misalkan, dikurangi dengan 1, jadi -1, dan seterusnya. Nah, kemudian barulah kita panggil melalui halaman UI-nya. Nah, di sini ada button, ada fungsi, bukan fungsi ya, event ya, event handler, yaitu on click di sini, bisa diganti on long click, on tap, ya, on apapun. Misalkan on hover, misalnya mendekati button, dia ada aksinya, ya bisa. Tapi yang paling pas adalah on click di sini. On click, kemana? Ke increment nilai. Yang dilakukan increment nilai adalah mengubah state yang tadi, ya, yang misalnya 1 menjadi 2 kalau diklik increment nilai. Nah, kemudian kita tampilkan kan state-nya di sini. State-nya yaitu this.state.nilai. Yang tadinya sebelumnya 6, saya klik jadi 7. Nah, dia yang dilakukan React tadi seperti yang saya sampaikan adalah konsepnya ketika ada perubahan state ya, yaitu set state di sini, perubahan nih state-nya. Maka yang dilakukan adalah render ulang yang ini. Akan dirender ulang sebenarnya, tapi nggak kelihatan cepat. Jadi ada lagi perubahan state, render lagi dengan state yang berbeda gitu nilainya. Jelas nggak sejauh ini? Ya, itu konsepnya React ya. Kemudian kita bisa tambahkan satu lagi variabel state-nya, ya misalkan history, ya namanya history, dan tipenya adalah array. History ini kita gunakan untuk menyimpan setiap history nilai yang ada di dalam state kita. Nah, kita sedikit modifikasi ya di program increment dan decrement nilai. Biar rapih giniin aja di enter. Tambahkan koma di bawahnya. History kita update ya, this.state.history.concat. Gunakan fungsi concat untuk menggabungkan dengan suatu nilai ya. Jadi kita gabungkan dengan ini fungsi concat-nya. Ya, kita ubah. Oh, yang ini juga sama ya. Di bawahnya, dan kita bisa tampilkan historinya. Tambahkan paragraf history is.state.history. Ini jalankan, bertambah ya, kurangkan sama ya, historinya kecatat gitu. Tambahkan lagi ya, silakan bisa dicoba. Masukkan ke share notes. Bisa dicoba ya. Ada pertanyaan sejauh ini jelas nggak? Atau ada yang belum jelas? Boleh ditanyakan. Nanti bisa dibaca, ada lagi konsep lainnya ya, seperti komponen life cycle, kelas komponen udah ya. Komponen life cycle nanti bisa dibaca. Kemudian ini cara membuat form, ini nggak terlalu sulit ya, nanti bisa diikuti. Nah, sekarang kita akan coba teknik lainnya, yaitu connect ke API. Kalau ada pertanyaan boleh. Yang lain, ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Atau sekarang kita ke React natif dulu ya, baru kita connect ke API. Silahkan bisa dibuka, namanya expo.io. Nanti boleh disimpan aja, di close. Nanti saya bagikan ke grup ya, contoh cara connect ke API. Nah, jadi React, baik itu React native atau JS, sebenarnya kan ini hanya front end ya, tidak menyimpan data, tidak ada database yang langsung terlibat ya. Nah, tapi di sini kita akan melalui mekanisme yang disebut dengan web service. Sehingga nanti kalau misalkan ada suatu
kita mau nampilkan suatu data. Nah, itu bisa. Ini contohnya ya, yang kemarin kita sudah bahas. Saya ambil datanya dari kemarin alamatnya JSON placeholder. Oke. Saya dapat datanya nih dari JSON placeholder ini. Ya, datanya. Kemudian paramnya saya ubah, misalnya halaman kedua, dia akan berubah, halaman ke-10 akan berubah, dan seterusnya. Nah, sekarang kita melalui React, baik itu native atau JS, kita akan mengambil data dari API, ya, connect ke API. Ini. Kalau di native juga sama, cara kerjanya ada React Bootstrap, ya, ada kelas komponen, ya sama aja. Ini sama kan? Jadi sekali kita belajar bisa untuk banyak kasus, tapi ada beberapa hal yang nantinya harus disesuaikan. Nah, maka dari itu saya harapkan semuanya mengikuti on-job trainingnya ya nanti ya. Pak, saya belum bisa ngodingnya. Di on-job training kalau dikasih project nanti akan bisa harusnya. Seperti itu. Ya, kalau kita lihat contohnya di sini saya mau apa ya tadi? Kalau nggak muncul. Nah, ini ya contohnya. Saya ngambil dari JSON placeholder. Ini React-nya. Kemudian saya klik load more. Yang dilakukan adalah dia mengambil halaman kedua, ya, page yang kedua. Saya klik lagi load more, dia ngambil halaman page yang ketiga. Berarti kan secara konsep adalah halaman itu merupakan state, benar nggak? Kalau saya klik buttonnya, yang dilakukan adalah update state. State-nya menjadi +1, 3. Diklik lagi, state-nya menjadi 4. Ya, dan seterusnya. Kalau ada next atau back, berarti kan kalau diklik next, berarti state-nya +1. Diklik back, state-nya -1, dan seterusnya. Nah, kemudian ketika state-nya itu berubah, yang dilakukan adalah mengambil datanya dari API, ya, dengan menggunakan library namanya apa ya? Axios, ya, nama library-nya. Nanti kita lihat. Ini nanti saya bagikan setelah ini. Jadi kita baca dulu logiknya dulu ya, yang penting. Oke. Nah, di sini yang dilakukan adalah fungsi app, dia akan panggil komponen konten, ya, ini konten. Nah, di dalam konten ada data. Data itu isi dari API-nya ini ya, ini datanya. Kemudian ada page, ya, halaman. Halamannya default-nya 1. Nah, yang dilakukan adalah ini React UI-nya ya, tampilannya. Ada button kan? Buttonnya load more ya. Pas saya klik load more, yang dilakukan adalah di sini metodenya on press ya, untuk load untuk handle eventnya. On press sama aja sebenarnya, on click sama ya. Nah, kemudian yang dilakukan adalah kita mengubah state ya, yang sebelumnya state-nya tadi halamannya adalah 1 + 1 di sini. Sehingga yang dilakukan adalah state-nya berubah menjadi 2. State halaman yang ini berubah menjadi 2 kan? Nah, kemudian dipanggillah fungsi load more ya, load more-nya ini. Di dalam load more ada framework atau library Axios namanya. Axios ini salah satu library yang digunakan untuk connect ke backend ya, connect ke API Axios. Nah, jadi kita hit halaman ini ya, JSON placeholder typicode.com/photos, sama ya. Parameternya ada limit dan ada halaman, sama juga. Parameternya ada limitnya 5, dan halamannya, nah halamannya ini dinamis, plus state halaman, state page yang ini, ya kan? Nah, kemudian hasil dari ngambil dari Axios ini akan kita simpan di dalam variabel baru dan kita concat datanya ya, datanya kita concat. Ini saya taruh di variabel kategoris. Kita concat dengan data yang ini, data sebelumnya. Setelah itu baru kita update set state ya, set state, sehingga nanti datanya yang sebelumnya hanya 5, karena kita ngambil data dari dengan menggunakan Axios ke web service atau API, nanti datanya +5 lagi. Kok bisa 5 data baru? Karena kan page-nya
diupdate +1 tadi, gitu. Jadi 2, ambil lagi jadi 3 dan seterusnya. Udah ya konsepnya. Ada yang mau ditanyakan? Jelas nggak kira-kira untuk konsep React-nya? Nah, sekarang latihan ya. Silakan latihan dalam waktu 1 jam. Ini ada tutorial yang bagus ya. Tutorial point React.js. Nanti silakan bisa dibaca-baca dulu. Ada beberapa yang belum saya bahas ya. Tadi yang sudah dibahas ini JSX, komponen, state, ya, props, udah ya. Komponen lifecycle silakan dibaca dulu. Kemudian forms ini nggak terlalu sulit. Silakan nanti bisa dibuat karena HTML. Event tadi event udah ya, yang on click, kemudian on apalagi tadi yang di sini. On press ya, itu adalah event ya. Kemudian nah router ini untuk pindah halaman ya, nanti silahkan bisa dibaca router. Kemudian flux ya, bisa dibaca juga. Nanti kalau sempat juga belajar juga mengenai Redux ya, Redux React, silahkan bisa dibaca ya. Nah, jadi sebenarnya konsep dari programming React itu tadi core-nya adalah ada komponen, ada state ya. Jadi ada komponen, ada state itu core-nya. Silakan bisa dipelajari. Oke, kemudian untuk React Native sebenarnya sama aja, hanya beda platformnya aja. Jadi dari React ini setelah kita buat aplikasi dengan React, dia akan mengkonversi ke bahasa native-nya masing-masing. Istilahnya itu adalah bridging ya. Makanya sebenarnya di belakangnya itu jadinya native karena dia nge-bridge gitu modelnya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi ini sudah cukup untuk bahas React ya. Dan yang paling penting adalah tadi connect ke API. Nah, sekarang silakan latihan ya. Latihannya bisa coba data BMKG. Nah, sekarang React-nya ke XML nih, bisa nggak? React.js get XML. Bisa pasti ya. Karena ini kan dalam apa komunikasi antara platform yang berbeda ya, jadi kan bisa gunakan XML parser. Ini XML-nya, kemudian kita parsing dengan React, nanti hasilnya juga sama. Tampilkan di desain yang dibuat. Nah, misalnya seperti ini, data dari BMKG ditampilkan, misalnya data lokasi, data petanya, dan lain sebagainya ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Jelas nggak? Atau ada yang masih bingung? Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan silakan latihan ya. Jadi latihannya dalam waktu 1 jam, bisa ya dalam 1 jam bisa apa namanya membuat aplikasi dengan React ya, baik itu React native atau React.js, sama sebenarnya konsepnya. Connect ke API, API-nya bisa connect ke BMKG. Ini saya tulis ya ke satu BMKG, 2 JSON placeholder. Ya, silakan koneksikan React yang dibuat ke dalam 2 API ya. Jadi ada yang bisa ke BMKG, ada yang ke JSON placeholder. Nah, nanti kalau mau buat aplikasi ya di Pusat Kajian Ilmu Komputer juga sama, nanti akan connect ke API gitu. Konsepnya semua aplikasinya nanti akan connect ke API gitu. Nah, setelah ini nanti jadi sesi front end-nya sebenarnya cukup dulu sampai di sini. Nanti siang kita akan masuk lagi ke sesi jam 10 ya kalau nggak salah. Ada sesi lainnya, sesi back end ya setelah ini. Jadi nanti full stack itu kan gabungan, ada front end-nya, ada back end-nya gitu. Front end-nya React ini gitu. Back end-nya apa? Back end-nya nanti bisa menggunakan Python, bisa menggunakan Golang ya dan lain sebagainya. Oke, itu dulu mungkin untuk hari ini. Terima kasih. Silakan bisa dikerjakan dan mengikuti kelas berikutnya.